Halo guys, sudah dengar kalau TNI akan membangun pabrik senjata? Bukan, tapi pabrik obat. Ya, jadi TNI punya rencana untuk membangun pabrik obat dalam rangka mendukung gerai Kopdes Merah Putih. Kalau menurut saya ya langkah ini sangat problematik ya dan berpotensi merugikan kepentingan publik justru. Jadi langkah ini bukannya mengatasi masalah harga obat, saya rasa justru inisiatif ini akan membuka pintu bagi militerisasi sektor sipil. Lalu akan muncul konflik kepentingan dan tentunya praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Kita lihatlah beberapa alasan. Yang pertama, soal keterlibatan TNI dalam produksi dan distribusi obat ini adalah penyimpangan dari tugas pokoknya sebagai penjaga pertahanan negara. Kenapa TNI harus bersaing dengan BUMN farmasi yang sudah ada? Apakah TNI memiliki kompetensi dan transparansi yang memadai dalam menjalankan bisnis obat ini? Nah, jika jawabannya tidak, maka inisiatif ini hanya akan menjadi lahan korupsi dan ya inefisiensi baru. Nah, lalu yang kedua, ini akan memunculkan kekhawatiran soal praktek monopoli. Ya, saya rasa ini sangat beralasan ya. Karena pengalaman pahit lah saat pandemi COVID-19, di mana perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan mendominasi pasar alat tes PCR. Nah, seharusnya ini kan menjadi pelajaran berharga ya. Bahkan terbaru soal beasiswa pun begitu. Sekolah swasta milik Luhut mendominasi penyaluran beasiswa ini. Ya, saya rasa jangan sampailah TNI mengulangi kesalahan ini dengan memonopoli pemasaran obat melalui gerai Kopdes Merah Putih. Karena ini bukan hanya merugikan konsumen, tapi juga mematikan usaha kecil dan menengah di sektor farmasi. Nah, selanjutnya kalau kita bicara soal dwi-fungsi ABRI, ya ini kan akan semakin memunculkan kekhawatiran ya soal dwi-fungsi ini. Meskipun secara formal telah dihapuskan, namun praktek dwi fungsi ABRI masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, rencana pembangunan pabrik obat ini adalah contoh nyata bagaimana TNI terus memperluas pengaruhnya di ranah sipil. Dan tentunya ini akan mengancam demokrasi dan supremasi sipil. Nah, lalu yang keempat, soal kesan yang dipaksakan gitu ya. Jadi inisiatif ini terkesan sangat dipaksakan dan sangat tidak transparan. Nggak ada kajian yang jelas, yang mendalam mengenai dampak ekonomi, dampak sosial, dan tentunya dampak politik bagi rencana ini. Karena nggak ada pula mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Jadi akibatnya inisiatif ini sangat rentan menjadi proyek bancakan yang hanya akan menguntungkan segelintir elit saja. Ya, saya rasa singkatnya begini. Rencana TNI untuk membangun pabrik obat adalah langkah yang keliru dan berbahaya. Jadi ini adalah bentuk militerisasi sektor sipil, praktek monopoli, dan juga penyalahgunaan wewenang yang harusnya dihentikan. Pemerintah harus lebih fokus pada penguatan BUMN farmasi yang sudah ada, lalu penegakan hukum dan peningkatan pengawasan untuk mengatasi masalah-masalah harga obat ya yang sangat mahal ini. Jadi jangan sampai TNI menjadi pemain bisnis yang justru malah merugikan rakyatnya sendiri. Salam.